Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Kehadiran organisasi masyarakat atau ormas kian meresahkan dunia usaha serta ekosistemnya. Kalangan buruh pun mengakui hadirnya ormas kerap meminta pungutan liar yang meresahkan pabrik. Modus lain mengutip uang adalah lewat perekrutan karyawan perusahaan alias buruh PT. Seperti diketahui, perusahaan memang kadang membuka kuota perekrutan pekerja baru yang dikhususkan untuk warga di sekitar pabrik atau lokasi beroperasi. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan ormas untuk mendapatkan uang dengan cara perekrutan melewati jalurnya. Nilainya pun mencapai puluhan juta rupiah. Sayangnya, pejabat wilayah seperti RT RW yang seharusnya berperan untuk menenangkan, terkadang justru turut serta satu sindikat dengan ormas. Pada akhirnya, warga sekitar perusahaan atau pabrik yang seharusnya mendapatkan manfaat justru terkena pungli. Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk tegas membenahi masalah ormas yang sudah membudaya. Apalagi negara punya instrumen untuk bisa membenahi masalah ini dengan aparat penegak hukum. Sebaliknya, aparat seharusnya tidak bermain-main dengan kewenangannya untuk meraup untung. Informasi berikutnya masih dari dalam negeri. Menteri Pertanian Amran Sulaiman berang terkait temuan minyak goreng bersubsidi minyak kita dengan berat yang tidak sesuai standar yang tertulis dalam keterangan. Amran mengancam produsen atau pedagang minyak kita yang bermain-main dengan timbangan harus diberi sanksi tegas berupa penyegelan atau mencabut izin usahanya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita dalam kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Video tersebut memicu kemarahan publik karena produk yang seharusnya membantu masyarakat malah diduga menyalahi aturan. Merespon temuan ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso pun menegaskan pihaknya telah menindaklanjuti kasus tersebut. Budi mengonfirmasi bahwa perusahaan yang terlibat adalah PT Navita Nabati Indonesia yang sebelumnya juga tersandung kasus penimbunan minyak kita. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat gebrakan. Dia memerintahkan langsung pembongkaran proyek tempat wisata yang merupakan milik BUMD Jawa Barat. Hal ini terungkap dalam tayangan video yang diunggah Deddy di akun Instagram miliknya Kamis 3 Maret lalu. Tampak Deddy berbincang dengan sejumlah pejabat dan kemudian memerintahkan pembongkaran saat itu juga. Kemudian dia meminta Kepala Satpol PP Bogor MAD untuk menjelaskan perihal izin yang dikantongi oleh Hibis Fantasy Puncak, serta menanyakan apakah sudah dilakukan pemanggilan kepada pihak PT Jaswita Jabar. Ade mengatakan pihaknya telah melakukan pemanggilan dan telah meminta pengelola membongkar bagian yang tidak sesuai ketentuan. Sebagai informasi, izin yang dikantongi PT Jaswita untuk pengelolaan lahan wisata Hibis Fantasy 4.000 meter persegi, namun faktanya area wisata itu sudah mencapai 15.000 meter persegi. Mengutip situs resmi Jaswita Jabar merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD yang sahamnya 100% milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang merupakan metamorfosis dari perusahaan daerah, jasa, dan kepariwisataan yang telah berdiri sejak 23 September 1999. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran 8 pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda. Mereka adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma, Prayogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Pertemuan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 6 Maret kemarin. Dalam keterangan Sekretariat Kabinet di akun media sosial Instagram, Prabowo berdiskusi mengenai perkembangan terkini di tanah air dan dunia global. Selain itu, mereka berdiskusi terkait program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi hingga Badan Pengelola Investasi Danantara. Prabowo pun memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah. Turut hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.